Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sekolah efektif dalam pemenuhan tugas manajemen sekolah. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Hani Al-Amini dengan NIM 41014194146. Yang kedua, Dinda Dwi Pertiwi dengan NIM 43014190002. Yang ketiga, Dian Fitrianingsih dengan NIM 43014190004. Yang keempat, Nopa Sia Mufaridah dengan NIM 43014190006. Dalam materi sekolah efektif ini, kelompok kami akan memaparkan beberapa materi yang akan dibahas, di antaranya sekolah sebagai suatu sistem, pengertian sekolah efektif, konsep sekolah efektif, ciri-ciri dan karakteristik sekolah efektif, dan kepemimpinan sekolah efektif. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem adalah mencakup beberapa komponen, di mana masing-masing komponen terdiri atas beberapa faktor. Antara satu dengan lainnya saling terkait sehingga membentuk suatu sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri dari masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung. Masukan mencakup masukan baku, masukan instrumental, dan masukan lingkungan. Proses berlangsungnya sekolah adalah berlangsungnya pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara siswa dengan guru yang didukung oleh perangkat lain sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sekolah sebagai sistem seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya. Output dari aktivitas adalah segala sesuatu yang kita pelajari di sekolah, yaitu seberapa banyak yang dipelajari dan seberapa baik kita mempelajarinya. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian sekolah efektif. Menurut Alan Agathorn, pada tahun 1990, beliau mengatakan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu adanya organizational leadership atau kepemimpinan organisasi, kurikulum leadership atau kepemimpinan kurikulum, supervisory leadership atau pemimpin sebagai pengawas, dan manajemen. Sekolah efektif merujuk pada adanya TQM. Apa sih itu TQM? TQM itu adalah kepanjangan dari Total Quality Management. Menurut Ciptono dan Diana pada tahun 2001, beliau mengatakan, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai konsep sekolah efektif. Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan sekolah merupakan esensi dari pengolahan sekolah. Untuk itu, diperlukan suatu konsep yang berkualitas. Salah satu konsep perbaikan input, proses, dan output yang berkualitas adalah TQM, Total Quality Management. Menurut Salis, pada tahun 1993, beliau mengartikan TQM sebagai manajemen kualitas secara total, di mana merupakan suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis bagi penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan kepuasan pelanggan yang bertujuan meningkatkan mutu. Mutu di sini yang dimaksud adalah mutu semua komponen yang ada di dalam pendidikan. Artinya, efektif sekolah tidak hanya
dinilai dari hasil semata, tetapi bersinergi dengan berbagai komponen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mutu tersebut. Asas terpenting dan menjadi landasan bergerak dalam pengelolaan pendidikan menuju sekolah efektif adalah semua anak dapat belajar. Hal ini mengisyaratkan bahwa sekolah merupakan wahana yang menyediakan tempat yang terbaik bagi anak untuk belajar, di mana semua upaya manajemen dan kepemimpinan yang terjadi di sekolah diarahkan bagi usaha membuat seluruh peserta didik belajar. Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Efektivitas ini menunjukkan pada tingkatan kesesuaian antara hasil yang dicapai dan hasil yang diharapkan. Untuk hasil yang dicapai terdiri dari achievement atau observed outputs, sedangkan hasil yang diharapkan terdiri dari objective, targets, dan intended output. Sekolah adalah suatu institusi yang di dalamnya terdapat komponen guru, siswa, dan staf administrasi yang masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam melancarkan program. Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan semua masukan dan proses bagi ketercapaian output pendidikan, yaitu presentasi sekolah, terutama prestasi siswa yang ditandai dengan dimilikinya semua kemampuan berupa kompetensi yang dipersyaratkan di dalam belajar. Selanjutnya, ciri-ciri dan karakteristik sekolah efektif. Ciri-ciri sekolah efektif ditentukan oleh adanya aspek-aspek yang diperlukan dalam menentukan keberhasilan sekolah sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, tujuan sekolah dinyatakan secara jelas dan spesifik, di mana memiliki indikator, dinyatakan secara jelas, digunakan untuk mengambil keputusan, dipahami oleh guru, staf, dan siswa. Ciri-ciri yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah, di mana memiliki indikator kepala sekolah itu bisa dihubungi dengan mudah, bersifat responsif kepada guru dan siswa, responsif kepada orang tua dan masyarakat, melaksanakan kepemimpinan yang berfokus kepada pembelajaran, menjaga agar rasio antar guru atau siswa sesuai dengan rasio ideal. Ciri-ciri yang ketiga, ekspektasi guru dan staf tinggi, di mana memiliki indikator yakin bahwa semua siswa dapat belajar dan berprestasi, menekankan pada hasil akademis, memandang guru sebagai penentu terpenting bagi keberhasilan siswa. Ciri-ciri yang keempat, ada kerjasama kemitraan antar sekolah, orang tua, dan masyarakat, di mana contoh indikatornya itu sekolah memiliki komunikasi secara positif dengan orang tua, memelihara jaringan serta dukungan orang tua dan masyarakat, berbagi tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan mempertahankan keberhasilan, menghadiri acara-acara penting di sekolah. Ciri-ciri yang kelima, adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Nah, indikatornya dari sekolah itu seperti rapi, bersih, dan aman secara fisik, dipelihara secara baik, memberi penghargaan kepada yang berprestasi, memberi penguatan terhadap perilaku positif siswa. Dari siswa sendiri memiliki indikator menaati peraturan sekolah dan aturan pemerintah daerah, menjalankan tugas atau kewajiban tepat waktu. Ciri-ciri yang keenam, kemajuan siswa sering dimonitor. Memiliki indikator di mana guru memberi siswa dengan tugas yang tepat, umpan balik secara cepat atau segera, kemampuan berpartisipasi di kelas secara optimal, penilaian hasil belajar dari berbagai segi.
Ciri-ciri yang ketujuh, menekankan kepada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktivitas yang esensial. Dari siswa sendiri memiliki indikator melakukan hal yang terbaik untuk mencapai hasil belajar yang optimal, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis, memperoleh keterampilan yang esensial. Kepala sekolah memiliki indikator menunjukkan komitmen untuk mendukung program keterampilan esensial, sedangkan dari guru menerima bahan yang memadai untuk mengajarkan keterampilan yang esensial. Dan ciri-ciri yang terakhir, komitmen yang tinggi dari SDM sekolah terhadap program pendidikan. Dari guru sendiri memiliki indikator membantu merumuskan dan melaksanakan tujuan pengembangan sekolah, dan dari staf memperkuat dan mendukung kebijakan sekolah dan pemerintah daerah, dan menunjukkan profesionalisme dalam bekerja. Selanjutnya, menurut Jeff Sirens 1992 menyatakan bahwa sekolah yang efektif mempunyai 5 ciri-ciri penting, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang kuat, yang kedua, penekanan pada pencapaian kemampuan dasar, yang ketiga, adanya lingkungan yang nyaman, yang keempat, harapan yang tinggi pada prestasi siswa, dan yang kelima, penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat siswa. Kemudian, menurut Edmonds 1979 menyebutkan bahwa ada 5 karakteristik sekolah, yaitu yang pertama, kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah terhadap kualitas pengajaran, yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap pengajaran, yang ketiga, iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran, yang keempat, harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai ilmu pengetahuan tertentu, dan yang kelima, penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran hasil belajar. Menurut Bank Dunia tahun 2000, mengidentifikasikan karakteristik sekolah yang efektif yang ditinjau dari pertama, supporting input atau input dukungan, yang kedua, enabling condition atau kondisi yang memungkinkan, yang ketiga, school climate atau iklim sekolah, dan yang keempat, teaching learning process atau proses pengajaran guru. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan sekolah efektif. Kepemimpinan sekolah efektif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional merupakan kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan. Pemimpin transaksional merancang pekerjaan sedemikian rupa yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatannya, dan melakukan interaksi atau hubungan mutualistis. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan suatu proses yang pada dasarnya para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini, tetapi di masa yang akan datang, sehingga pemimpin transformasional dikatakan sebagai pemimpin yang visioner. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner akan menunjukkan ciri-ciri kepemimpinannya yang berkualitas. Adapun ciri-ciri dari pemimpin yang berkualitas yaitu 1. Memiliki integritas pribadi, 2. Memiliki antusiasme terhadap perkembangan lembaga yang dipimpinnya, 3. Mengembangkan kehangatan, budaya, dan iklim organisasi, keempat, memiliki ketenangan dalam manajemen organisasi, dan yang terakhir, tegas dan adil dalam mengambil tindakan atau kebijakan kelembagaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.